Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa kesehatan dan kesempatan, sehingga atas perkenannya kita dapat bertemu kembali dalam acara sidang paripurna DPRD Kabupaten Lombok Tengah pidato perdana tahun 2025. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita telah semua di kemudian hari selalu mendapatkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, saya banggakan, pada kesempatan pidato perdana setelah pelantikan ini, saya ingin menyampaikan pidato dengan tema Lombok Tengah kemarin, hari ini dan esok. Pada pidato ini saya ingin menjelaskan 3 hal penting yang menggambarkan perjalanan kepemimpinan kami pada periode yang lalu, kondisi saat ini dan rencana untuk periode yang akan datang. Hari ini adalah momentum istimewa bagi kami berdua, saudara saya Bapak Bupati, karena kembali berdiri di sini dengan amanah sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah untuk periode yang kedua, membersamai Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan. Kepercayaan ini adalah sebuah kehormatan besar sekaligus tanggung jawab yang akan kami emban dengan penuh dedikasi bersama DPRD dan seluruh masyarakat Lombok Tengah sebagai mitra strategis untuk mewujudkan Lombok Tengah yang masmirah, masyarakat Lombok Tengah yang mandiri, berdaya saing, sejahtera, dan harmonis. Hadirin sidang paripurna yang berbahagia, Lombok Tengah memiliki sejarah panjang yang kaya dan penuh dengan perjuangan serta pengorbanan. Dari masa ke masa, daerah kita telah mengalami banyak perubahan dan perkembangan dalam beberapa periode terakhir. Kita telah menyaksikan berbagai kemajuan di sektor pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan pelayanan publik. Namun dalam perjalanan itu, kita juga tidak luput dari tantangan dan hambatan yang selama ini telah kita hadapi bersama. Di Kabupaten Lombok Tengah, pandemi berdampak signifikan pada berbagai sektor, mulai dari kesehatan hingga ekonomi. Sistem kesehatan kita diuji hingga batasnya, dan banyak keluarga menghadapi kehilangan akibat pandemi COVID dimaksud. Ekonomi lokal, terutama sektor pariwisata seperti di kawasan Mandalika, juga mengalami penurunan tajam. Namun di tengah semua ini, masyarakat Lombok Tengah menunjukkan ketangguhan luar biasa dengan semangat gotong royong yang menjadi ciri khas daerah kita. Pada periode kepemimpinan pertama kami kemarin, langsung dihadapkan dengan kejadian luar biasa berupa pandemi COVID-19 yang berlangsung selama 2 tahun, menyebabkan berbagai kesulitan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Namun demikian, pada akhir periode yang lalu, kami bersama Bapak Ibu anggota DPRD telah berhasil mencapai berbagai hal yang positif. Di antaranya, 1. Peningkatan indeks pembangunan manusia IPM dari 66,72 poin pada tahun 2021 menjadi 71,19 poin, sangat tinggi pada tahun 2024, mencerminkan kemajuan dalam pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. 2. Penurunan angka kemiskinan dari 13,44% di tahun 2020 menjadi 12,07% di 2024. 3. Kemiskinan ekstrem menurun drastis dari 3,40% menjadi 0,72%, menjadikan Kabupaten Lombok Tengah sebagai kabupaten dengan angka kemiskinan ekstrem terendah di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. 4. Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,77% pada tahun 2023, didorong oleh sektor transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, dan konstruksi, dengan pertanian sebagai bentuk struktur utama perekonomian
Kabupaten Lombok Tengah. Capaian ini menjadikan Kabupaten Lombok Tengah sebagai kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Nusa Tenggara Barat. 5. Penurunan angka pengangguran dari 3,02% pada tahun 2022 menjadi 2,55% pada tahun 2024. 6. Peningkatan produk domestik regional bruto PDRB per kapita dari 9,95 juta pada tahun 2020 menjadi 11,53 juta pada tahun 2024. Selanjutnya 7. Penurunan angka stunting dari 27,79% di tahun 2020 menjadi 10,62% tahun 2024, menjadikan Lombok Tengah sebagai kabupaten dengan progres penurunan stunting tertinggi di Nusa Tenggara Barat. 8. Peningkatan persentase jalan mantap kabupaten dari 67,5% atau 547,08 km di tahun 2020 menjadi 88,9% atau 719,98 km di tahun 2024. 9. Selama kurun 4 tahun terakhir, cakupan layanan air bersih meningkat menjadi 75% dari 4 tahun yang lalu yang hanya tertengger di 38%. 10. Selama 4 tahun terakhir dan hingga saat ini telah menangani sebanyak 2.616 unit rumah tidak layak huni yang tersebar di 12 kecamatan. Terima kasih kami sampaikan khusus kepada para kepala desa atas dukungannya melalui ADD untuk perbaikan rumah tidak layak huni yang tersebar di 12 kecamatan. 11. Selama 4 tahun terakhir cakupan layanan persampahan mengalami peningkatan signifikan dari 25,3% menjadi 39,65%. 12. Cakupan Universal Full Coverage atau UHC telah menjadi dan mencapai 99,65% pada tahun 2024. 13. Dalam rangka memberikan apresiasi atas pengabdian pegawai non-ASN dan meningkatkan kesejahteraan mereka sampai dengan tahun 2024, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah mengangkat pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K sebanyak 5.181 orang yang terdiri dari berbagai macam formasi. 14. Capaian Kabupaten Lombok Tengah sebagai kabupaten sangat inovatif dengan nilai indeks inovasi daerah sebesar 60,01 poin di tahun 2024. 15. Indeks pembangunan statistik IPS Pemda Lombok Tengah tahun 2024 dengan nilai 2,80 predikat baik tertinggi di Nusa Tenggara Barat. 16. Peningkatan reformasi birokrasi dari CC tahun 2022 menjadi BB di tahun 2024. Selanjutnya 17. Peningkatan nilai sakit dari CC atau 56,48 poin di tahun 2021 menjadi B atau 62,90 di tahun 2024. Selanjutnya 18. Nilai merit system meningkat dari 156 di tahun 2021 menjadi 314,5 di tahun 2024. Berikut 19. Nilai kepatuhan layanan publik dengan nilai 91,69 kategori A dengan opini nilai kualitas tertinggi yang diberikan oleh Ombudsman. 20. Peningkatan nilai investasi industri kecil menengah atau IKM meningkat 12,6% dari tahun 2021 sebesar 54.378.370.000 menjadi 55.061.845.000 rupiah di tahun 2023. Meningkatnya nilai total investasi daerah dari 2.280.080.325.895 rupiah di tahun 2021 menjadi 2.779.384.465 rupiah
mohon maaf, Rp465.428 di tahun 2023 atau sebesar 80,3%. 22 peningkatan nilai pajak daerah dari Rp66.526.339.370 di tahun 2021 meningkat menjadi Rp104.246.529,07 di tahun 2023 atau terjadi peningkatan 221,4%. 23. Jumlah kunjungan wisata dari 41.156 orang di tahun 2021 meningkat menjadi 176.150 orang di tahun 2024 atau meningkat 428%. 24. Rata-rata lama tinggal wisatawan meningkat dari 3,1 hari per orang menjadi 4,5 hari per orang di tahun 2024. 25. Pada tahun 2023 sebanyak 1.878 kepala dusun dan kepala lingkungan telah mendapatkan kendaraan operasional sepeda motor. 26. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah memberikan kartu sehat MyMeres kepada 320 tokoh agama untuk pelayanan VIP di rumah sakit umum daerah. 27. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui PDAM Lombok Tengah telah memberikan bantuan air gratis bagi 349 rumah ibadah mulai dari bulan Agustus 2024. Sejak tahun 2021 hingga 2024, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memberikan asuransi petani sejumlah 5.582 hektar, asuransi ternak sejumlah 4.354 ekor sapi, dan asuransi nelayan sebanyak 1.352 orang. 29. Sekolah kedokteran dan pendidikan jenjang S1 gratis non APBD untuk 18 orang tahfiz Al-Quran dan yatim yang terdiri dari 10 orang dokter dan 8 sarjana ekonomi, mohon maaf, 8 sarjana lainnya termasuk perawat bidan, apoteker dan lain sebagainya. 30. Selama 4 tahun terakhir telah dilakukan pembangunan dan perbaikan sarana pendidikan PAUD sejumlah 92 unit, SDMI 583 unit, dan SMP MTS 341 unit. Pembangunan dan perbaikan sarana kesehatan masyarakat telah dilakukan rehabilitasi sejumlah 41 unit, pembangunan puskes 7 unit, dan pembangunan gedung baru puskesmas jumlah 8 unit. Semua itu tidak lepas dari ikut campurnya dan bersepakatnya kita semua antara legislatif dan eksekutif. Terima kasih yang seluas-luasnya dan masih banyak lagi penyampaian yang telah dan mohon maaf banyak lagi penyampaian yang telah kami lakukan dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat Lombok Tengah yang kami cintai. Ini semua dapat tercapai berkat kerjasama seluruh stakeholder, seluruh pemangku pentingnya, dan tentunya dukungan seluruh masyarakat Kabupaten Lombok. Hadirin sidang paripurna yang saya hormati, saya banggakan, kondisi Kabupaten Lombok Tengah saat ini masih menghadapi banyak persoalan seperti maraknya peredaran narkotika, pernikahan dini, persoalan sampah, kualitas lingkungan hidup, pemenuhan hak-hak anak, bonus demografi, dan lain-lain persoalan. Permasalahan-permasalahan tersebut kami rangkum menjadi 7 isu utama pembangunan Kabupaten Lombok Tengah, yaitu antara lain: 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, kualitas infrastruktur yang berkelanjutan. 3. Penguatan lingkungan sosial masyarakat yang sehat dan budaya masyarakat yang maju. 4. Peningkatan produktivitas daerah. 5. Kualitas lingkungan hidup. 6. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik. 7. Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam rangka peningkatan produktivitas daerah, investasi menjadi salah satu bagian penting dalam peningkatan pembangunan Lombok Tengah. Untuk itu, penciptaan iklim investasi yang baik harus dilakukan melalui penyelesaian hambatan-hambatan investasi, mempermudah perizinan, serta memberikan insentif dan disinsentif, mohon maaf, di berbagai macam investor yang ada. Kondisi terkini Kabupaten Lombok Tengah ini mengharuskan kita semua untuk bekerja sama selama 5 tahun ke depan dalam rangka menyelesaikan semua permasalahan pembangunan yang berkaitan dengan isu-isu tersebut. Kami berdua tidak akan pernah mampu
berbuat lebih jauh tanpa ada dukungan, kerjasama, kolaborasi, sinergitas di antara kita semua. Hari ini masih ada persoalan pembiayaan program dan kegiatan akibat efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat, sehingga kita harus pandai mencari peluang pembiayaan lain di luar anggaran pendapatan. Hadirin sidang paripurna yang berbahagia, esok hari kita akan menghadapi tantangan baru. Pelajaran dari pandemi COVID-19 dan dampaknya harus menjadi dasar bagi kita semua untuk memperkuat sistem kesehatan, pendidikan, dan ekonomi daerah. Kita harus bekerja lebih keras untuk memastikan keberlanjutan bangunan yang telah kita mulai ini. Dan untuk di masa depan, visi besar untuk Kabupaten Lombok Tengah adalah Masmirah, yakni mewujudkan masyarakat Lombok Tengah yang mandiri, berdaya saing, sejahtera, dan harmonis. Masa depan adalah warisan yang kita tinggalkan untuk generasi penerus agar menjadi generasi emas. Dan adapun cara mewujudkan Masmirah ini melalui 5 misi, yaitu pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju generasi emas, sehat, dan cerdas. 2, mewujudkan pelayanan publik yang profesional, inklusif, mudah, tepat waktu, dan terjangkau. 3, mewujudkan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. 4, mewujudkan keseimbangan pembangunan infrastruktur antar wilayah. Dan kelima, mengintegrasikan nilai akhlakul karimah dan nilai budaya luhur dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kesempatan ini kami juga ingin menegaskan kembali komitmen kami untuk melanjutkan program-program unggulan kami, yaitu memberikan insentif marbot dan guru ngaji, jaminan kesehatan para tuan guru dan agama lainnya, umroh untuk ASN dan non-ASN berprestasi, bidan, perawat guru. 4, cinta yatim piatu. 5, beasiswa kedokteran bagi keluarga miskin, tahfizul Quran. 6, kemitraan penduduk pesantren, kemitraan pondok pesantren. 7, penyediaan air bersih gratis untuk masjid dan tempat ibadah dan lainnya. 8, mencetak generasi emas berprestasi. 9, bangun fasilitas publik ramah anak dan ramah disabilitas. 10, desa wisata unggul. 11, pembangunan mall pelayanan publik yang representatif. 12, pembangunan desa menata kota. 13, pendidikan unggul. 14, kesehatan untuk semua. 15, mengembangkan balai kreasi. 16, pengembangan UMKM go internasional. 17, pemberian asuransi tani, ternak, dan nelayan. 18, penguatan kemitraan pondok pesantren. 19, pemberian insentif desa berprestasi. 20, pemberian sepeda motor untuk aparat desa dan BPD. 21, pemberian insentif guru honorer dan tenaga medis honorer. 22, mohon maaf, penyediaan fasilitas olahraga di setiap kecamatan. 23, reban bagus Parisolah. 24, pemberian insentif WRT. 25, pemberian insentif kader posyandu. Yang sostek untuk PKD dan PKK menuju 0 stunting. 28, penyatuan semua stakeholder di Kabupaten Lombok Tengah untuk mendukung pembangunan Priok Tendang Pancasila. Selanjutnya 29, memajukan adat budaya berlandaskan. Sebagai pelayan masyarakat, kami berkomitmen untuk terus merenovasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh warga Kabupaten Lombok Tengah. Program-program unggulan ini adalah bentuk nyata dari komitmen kami berdua bersama Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah untuk mewujudkan perubahan positif bagi daerah kita di masa depan, menjadikan Lombok Tengah yang lebih baik dari masa sebelumnya dan saat ini. Kami percaya dengan semangat kebersamaan, kolaborasi, dan kerja keras serta dukungan seluruh masyarakat Lombok Tengah kita dapat mencapai tujuan yang dicita-citakan, dan mari kita jadikan Kabupaten Lombok Tengah sebagai daerah yang mandiri, berdaya saing, sejahtera, dan harmonis atau Masmirah. Hadirin yang saya hormati, saya banggakan, demikian hal-hal yang perlu saya sampaikan dalam pidato perdana kami. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bila mana ada penyampaian ini dalam hal-hal lainnya tentu kurang berkenan di hati Bapak Ibu seluruh yang hadir pada kesempatan ini, mohon dimaafkan.
Pada kesempatan yang baik ini saya juga menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberkati kita semua menuju kehidupan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semua dan keluarga kita mendapatkan barokah dalam jalan hidup dan kehidupan, lebih-lebih di bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh rahmah, dan insya Allah Tuhan akan berikan yang terbaik untuk kita semua. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf, jazakumullah khairan jazaa. Allahumma fiq wa